pagi teman-teman warga binaan yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Saya harap teman-teman yang terkasih selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Dia. Pada pagi hari ini kita berkumpul lagi untuk bersatu hati, untuk bersama-sama memuji Allah kita, untuk bersyukur kepadanya dalam setiap keadaan kita. Untuk itu mari kita buat tanda kemenangan kita. Kita mau haturkan doa ke hadapannya sebelum kita memulai pertemuan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami untuk ikut serta dalam ibadat pada pagi hari ini. Dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa serta pujian syukur, suka dan duka kami, dan serta segala kekurangan kami. Kami meluhurkan nama-Mu Tuhan, karena lewat ibadat ini kami boleh mengenang peristiwa dalam keselamatan, dalam sengsara dan wafat dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan dan akal budi kami senantiasa terarah hanya kepadamu Tuhan. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi setiap kami, dan juga bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cinta-Mu, orang yang susah akan dihibur, dan yang beban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah dalam setiap kami Tuhan, yang berkumpul dalam nama-Mu, sebab dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, sabda-Mu, kami akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, limpahkanlah kasih rahmat-Mu pada setiap kami Tuhan. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita mau satukan hati dengan hati yang bersyukur. Kita mau memasuki gerbangnya dengan nyanyian yang penuh syukur untuk memenuhi bait-Nya yang kudus. Kita percaya di dalam Dia ada sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama
bersukacita di dalam Dia. Saya yakin dan percaya saat kita memuji Dia, hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur. Dengan hati yang bersyukur kita memasuki hadirat-Nya, karena kasih-Nya kepada kita, bagi setiap kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersorak-sorai atas kebaikan-Nya kepada kita, karena Ia adalah Allah yang baik. Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Saat kita percaya kepada-Nya, saat kita bergantung kepada Tuhan, kita percaya Ia akan menjamah kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik. Biarlah Ia mengurapi kita dengan Roh-Nya yang kudus, membentuk kita menjadi seperti Yesus. Kita naikkan satu pujian, ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Terlalu rapat kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang kami sembah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Terima kasih Yesus, tinggallah dalam hati kami sembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Halo semuanya, sahabat Lapas.
Kembali kita berjumpa dalam renungan kita kali ini. Dalam kesempatan ini, mari bersama dengan sahabat lapas kita akan merenungkan bagaimana akhirnya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, ada 4 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, kita akan belajar dari pribadi Yesus terkait dengan cara berpikir Yesus. Yang kedua, kita akan belajar dari cara berbicara Yesus. Kita juga akan belajar dari cara Yesus bersikap. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kita mau belajar dari cara Yesus itu bertindak. Mari kita belajar dari cara berpikir Yesus. Cara berpikir Yesus berpikir tentang yang namanya penderitaan. Seperti yang kita ketahui, cara berpikir dalam Perjanjian Lama itu sudah sangat jelas. Kalau orang baik pasti mendapatkan pahala. Kalau orang jahat pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik juga. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, sebenarnya di dalam kehidupan ini yang namanya penderitaan itu telah ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan kalau kita sebagai manusia menolak yang namanya penderitaan, berarti kita juga sebenarnya sedang menolak hidup itu sendiri. Maka dari cara berpikir Yesus ini, kita diajak untuk sehati, sepikir, berpikir tentang cara pikir Allah, berpikir tentang cara pikir Yesus, yakni penderitaan. Contoh sangat sederhana, ketika kita melihat seorang bayi yang lahir, di mana seorang bayi yang lahir, bayi tersebut telah keluar dari zona nyaman. Artinya dia keluar dari sesuatu yang nyaman, masuk ke dalam sesuatu yang tidak mengenakan, atau yang biasa kita sebut sebagai hilangnya zona nyaman ataupun hilangnya yang namanya rasa nyaman itu. Sehingga hal tersebut bisa kita katakan sebagai yang namanya penderitaan. Tetapi yang namanya penderitaan itu hendaknya janganlah kita pikirkan sebagai sesuatu hal yang sulit, sebagai sesuatu hal yang berat. Di mana yang namanya penderitaan juga sebenarnya menegaskan kepada suatu kebaikan. Ketika apa yang saya katakan ini, yang namanya penderitaan itu menegaskan kepada suatu kebaikan, itu sudah kita lihat dan sudah kita pahami lewat pribadi Yesus Kristus. Di mana dalam seluruh kehidupannya, di dalam yang namanya cara berpikirnya Yesus tetap menunjukkan kepada kebaikan bagi banyak orang sekalipun ia menderita. Yang akhirnya kita tahu, Yesus menderita wafat di kayu salib. Semakin serupa dengan Yesus yang kedua adalah kita mau merenungkan bagaimana cara Yesus berbicara. Yesus berbicara tentang yang namanya penghiburan. Yesus selalu memberikan penghiburan kepada setiap orang yang dijumpainya. Tetapi bukan hanya berhenti pada sebuah penghiburan saja, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu relevan, tetapi sekaligus signifikan dan bahkan penting untuk hidup. Sehingga apa yang disampaikan itu selalu berbobot dan juga aplikatif. Artinya dapat kita alami, dapat kita rasakan, dan bahkan dapat kita tiru dan dapat kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga harapannya dari kita yang
ingin juga semakin serupa dengan Kristus lewat cara berbicara seperti itu yang sudah saya sampaikan kepada Anda sekalian, sehingga apa yang kita sampaikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin serupa dengan Yesus yang ketiga adalah Yesus ingin mengajarkan kita dari cara bersikap. Cara bersikap Yesus dapat kita lihat sekurang-kurangnya dari 2 kisah yang ada di dalam Injil. Kisah yang pertama, ketika Yesus berhadapan dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan juga sikap Yesus yang kedua yang boleh kita temukan di dalam Injil ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Dari 2 kisah tersebut, kita bisa mendapatkan salah satu cara yang mana Yesus memberikan contoh dari cara bersikap kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina dan juga kepada perempuan di sumur Yakub. Dari pengalaman itu, akhirnya Yesus ingin mengajak kita. Yesus tidak mau menyalahkan keadaan, tetapi juga Yesus tidak frontal ketika berhadapan dengan sesuatu hal yang namanya yang melanggar hukum. Tetapi dalam kesempatan itu, Yesus juga tidak mau membenarkan orang yang berdosa. Pada umumnya, ketika kita mengetahui dosa orang, ataupun ketika melihat orang berbuat jahat, kecenderungan kita dari setiap manusia ingin menghukumnya. Tetapi setiap orang yang berdosa hendaknya janganlah kita kucilkan, hendaknya jangan kita abaikan, atau bahkan jangan kita singkirkan. Tetapi ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan sebagai murid Kristus agar semakin serupa dengan Kristus lewat cara bersikap. Akhirnya kita mau merangkul mereka yang disebut berdosa itu, sehingga mereka pun boleh merasakan yang namanya rahmat pengampunan, rahmat kerahiman yang berasal dari Tuhan. Bukankah kita juga sebagai pribadi yang menyalurkan rahmat pengampunan dan kerahiman itu bagi banyak orang? Itulah sikap Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa yang telah dicontohkannya bagi kita. Menjadi semakin serupa dengan Yesus yang keempat adalah kita mau belajar dari cara Yesus bertindak. Cara Yesus bertindak dapat kita lihat melalui 3 hal. Tindakan Yesus untuk mewartakan apa yang baik, dan itu kita temukan dalam kitab suci lewat cara ia berkeliling, cara ia mengajar, dan cara ia menyembuhkan. Berkeliling, ketika Yesus berkeliling, kita diajak untuk melihat Yesus itu keluar dari dirinya untuk menjumpai banyak orang. Dan kita ketahui musuh dari berkeliling adalah rasa malas dan juga sibuk dengan diri kita sendiri. Maka dengan Yesus mau keluar bagi banyak orang dan kehadirannya itu boleh dijumpai banyak orang, itu adalah upaya dari dirinya untuk semakin mengenal siapa orang lain, dan juga orang lain pun harapannya semakin mengenal dirinya lewat cara berkeliling. Yang kedua adalah cara mengajar. Lewat cara mengajar ada 3 hal yang dapat kita lihat. Artinya Yesus ingin memberikan pengetahuan, Yesus ingin memberikan yang namanya skill, Yesus ingin memberikan yang namanya attitude. Dari ketika Yesus memberikan yang namanya pengetahuan, Yesus ingin menyampaikan pengetahuan agar pengetahuan yang diberikan itu relevan, signifikan bagi hidupmu. Dan bahkan yang kedua, lewat skill, artinya Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita bagaimana diri ini bisa mengenali, bagaimana diri ini bisa mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri atau perasaan yang ada di dalam hati. Dan yang ketiga, lewat yang namanya attitude,
ataupun sikap. Artinya kita diajak sebagai pribadi untuk membangun sikap ini. Harapannya misalnya kalau kita stres, kita itu bisa mampu bersikap bagaimana caranya kita mengolah stres ini sehingga akhirnya tidak berdampak buruk bagi hidup kita sendiri. Dan yang ketiga, tindakan Yesus yang tidak kalah penting dari berkeliling mengajar, yakni menyembuhkan. Di mana Yesus ingin menyembuhkan banyak orang yang dijumpainya lewat 3 hal. Yesus ingin menyembuhkan secara fisik, Yesus ingin menyembuhkan secara mental, dan Yesus juga ingin menyembuhkan orang secara spiritual. Di mana ketika Yesus melakukan aktivitas penyembuhan secara fisik, Yesus ingin menegaskan kepada kita, sebenarnya ketika Yesus menyembuhkan orang secara fisik, berarti Yesus ingin mengembalikan semuanya menjadi normal. Yesus ingin mengembalikan semuanya menjadi sedia kala. Orang tuli menjadi mendengar, orang buta menjadi melihat, dan orang bisu menjadi dapat berbicara. Sedangkan bagi mereka yang ingin disembuhkan secara mental, Yesus juga ingin mengajak kita supaya kita yang sakit secara logikanya, akhirnya Yesus ingin mengembalikan supaya kita dapat juga berpikir secara jernih, berpikir dengan akal budi yang kita punya. Dan yang terakhir, Yesus ingin menyembuhkan kita secara spiritual. Tujuannya ketika Yesus memberikan kesembuhan secara spiritual agar iman kita dapat berdaya guna, agar iman kita itu menjadi tumbuh, agar iman kita bukan hanya tempelan lagi, agar iman yang kita punya itu dapat berfungsi seperti sedia kala layaknya orang beriman. Maka dalam kesempatan ini, mari kita pakai cara Yesus bertindak itu sebagai suatu cara bagi kehidupan kita, sehingga ketika kita ingin bertindak, harapannya bertindaklah serupa seperti Kristus bertindak. Sahabat Lapas yang terkasih dan juga saudari-saudara dimanapun Anda berada, semoga dengan tema menjadi serupa dengan Kristus ini memampukan kita untuk senantiasa dari hari ke hari untuk melakukan perubahan yang ada di dalam diri ini. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita berdosa, kita tahu kita tak berdaya. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, tentu Tuhan selalu memiliki cara yang terbaik atas kehidupan kita. Asalkan kita juga mau membuka diri, mau membuka hati agar tetap menerima karya-karya ilahi, karya-karya hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Baik teman-teman yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara ibadat pada pagi hari ini. Dengan apa yang disampaikan Romo buat kita semua, kita percaya kita lebih bisa belajar lagi, lebih bisa lagi menjadi seorang pribadi yang baik lewat tindakan kita, lewat sikap kita, lewat tutur bahasa kita kepada sesama kita, lebih bisa mengontrol diri kita. Kita ada karena kasih anugerah Tuhan kepada kita, karena kasih rahmat-Nya kepada setiap kita. Mari kita naikkan syukur kepadanya. I am here. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. I am here because of your grace. I am here
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kami ada karena anugerah-Mu, Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.